3, 2, 1, 0. Sukses ke bulan, kini giliran matahari yang jadi incaran India. 2 September lalu, Aditya L1, wahana antariksa surya pertama di India, diluncurkan dari Sriharikota, pelabuhan antariksa utama negara itu. Pesawat yang dalam bahasa Sanskerta berarti surya tersebut menggunakan kendaraan peluncur tugas berat India, PSLV, yang menempuh jarak sekitar 1,5 juta kilometer. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. Aditya L1 punya misi untuk mempelajari arah angin di matahari yang dapat menyebabkan gangguan di bumi. Misi ini berselang kurang dari 2 pekan setelah pendaratan India ke kutub selatan bulan membuat gempar dunia. Ini karena lewat misi Chandrayaan-3 yang diluncurkan pada 14 Juli lalu membuat India menjadi negara pertama yang mampu mengalahkan Rusia untuk mendarat di kutub selatan bulan, wilayah dengan air beku yang bisa menjadi sumber oksigen, bahan bakar, dan air. Organisasi Penelitian Luar Angkasa India didirikan pada tahun 1969. Organisasi ini bekerja dengan sekitar 500 perusahaan India. Usaha bisnisnya meliputi telekomunikasi dan teknologi satelit serta observasi meteorologi dan eksplorasi sumber daya. Not only to the space segments, but also I would say future infrastructure on the moon that India will build, hopefully in collaboration with other moonfaring nations. Dengan menggunakan dana secara efisien, India berhasil menjadikan dirinya sebagai mitra terpercaya di antara negara-negara yang ikut serta dalam perlombaan antariksa internasional. Sebenarnya apa yang menjadi ambisi antariksa India? India tidak bisa kita lupakan adalah sebuah negara yang berkekuatan nuklir. Mereka juga memiliki program antariksa yang lumayan bermutu gitu dan lebih efektif secara biaya. Jadi inilah bagian dari suatu ambisi global India untuk menjadi bagian. Jadi salah satu pesannya India kepada dunia adalah sekarang Global South atau Global Selatan itu juga bisa menjadi suatu negara yang berorientasi ke antariksa. Pencapaian India kemudian melahirkan pertanyaan, lalu Indonesia kapan bisa seperti itu? India misalnya ke bulan itu kan bukan economical agenda. Okay, they spend millions of dollars. What did they get in the next 5-10 years? Bagaimana program luar angkasa internasional biasanya dibiayai? Amerika Serikat memiliki anggaran luar angkasa terbesar, yaitu 24 miliar dolar Amerika Serikat. China merupakan negara terbesar kedua dengan anggaran lebih dari 11 miliar dolar. Sementara Uni Eropa 7,8 miliar dolar dan India di urutan berikutnya dengan jumlah 1,6 miliar dolar di depan Jepang. Sementara anggaran di Indonesia masih belum bisa bersaing. Kita di Indonesia, dari strategi pembangunan yang ada di setiap spending yang kita lakukan, itu kita perlu valuasi benefitnya. Tidak dalam jangka the next 20 years. Kalau di kita, dari strategi pembangunan kan kita mengikuti RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, setiap 5 tahun. Lantas, bagaimana perjalanan pengembangan antariksa Indonesia? Presiden Soekarno serius ingin menempatkan Indonesia dalam peta penjelajahan luar angkasa, misalnya dengan mempersiapkan misi astronot Indonesia pada tahun 1968. Sayangnya, aspirasi Soekarno menguap begitu saja setelah peristiwa 1965 dan perkembangan keantariksaan Indonesia cenderung stagnan meskipun ada peluncuran serangkaian satelit Palapa pada 1976. Kabar baiknya, kini Indonesia sudah memiliki payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Indonesia kini memasuki era baru keantariksaannya, ditandai dengan dibangunnya Observatorium Nasional Timau di Nusa Tenggara Timur yang digadang-gadang sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Kembali ke contoh India, mereka bisa mengirimkan satelit sendiri. Nah, tentu saja kalau Indonesia ingin mengembangkan program antariksa, tentunya kita bisa misalnya mengirimkan satelit gitu untuk mengawasi pembalakan liar, untuk memetakan lahan sawit, pembukaan lahan, apakah ini sudah sesuai dengan kebijakan yang sustainable gitu. Jadi Indonesia juga bisa melakukan hal itu. Tidak harus untuk menunjukkan kekuasaannya atau kekuatannya kepada dunia luar, tapi juga untuk kepentingan nasional.
Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan internasional ke-29 para pakar antariksa di kawasan Asia Pasifik pada 19 hingga 22 September 2023. Hal yang dibahas adalah penggunaan teknologi antariksa di bidang kesehatan, telekomunikasi, cuaca, dan perubahan iklim.